Ruang publik kita kembali diramaikan dengan peristiwa yang memang kurang sedap ya, kurang mengenakan bagi kita karena keputusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari yang karena kasus private ya, yang pada akhirnya isu ini mulai digoreng sana sini. Dan mulailah ini sebuah babakan baru untuk memasuki pilkada dari pintu KPU. Kita akan percakapkan persoalan ini di bukan partai politik. Baik teman-teman, sebelum kita mempercakapkan soal ini lebih jauh, kita akan sekedar informasi saja. Saya sekarang ada di Kota Baru ya. Salam buat semua masyarakat yang ada di Kota Baru, Bardu ya, Baru Sulawesi Selatan ini. Teman-teman, saya di rumah makan apa ini? Ya, ini di belakang saya ada laut. Mungkin teman-teman yang warga sekitar ini tahu ya lokasi ini. Saya sudah mengunjungi daerah teman-teman sekalian. Nah, kita akan percakapkan tentang isu yang berkembang di dalam ruang publik yang terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, saya sengaja menunggu momentum yang tepat untuk ikut berbicara soal ini karena sekira ini akan menjadi isu yang hot ya, isu yang menarik, bahkan dianggap sebagai sebuah momentum bagi kelompok-kelompok yang ingin mengkonfirmasi, memvalidasi ya, saya quote, memvalidasi bahwa apa yang mereka curigai di seputar tentang eksistensi KPU itu dengan hubungannya dengan persoalan korelasi dengan Pilpres itu ya mulai mendapatkan cahaya pencerahan atau penegasan bahwa itu dia kan apa juga saya katakan. Nah, saya kira buat kita sebagai pembelajar publik tentu jangan terpancing dengan isu soal itu karena kita perlu memisahkan antara yang private dan yang publik ya. Jadi ada ruang private dan ada ruang publik ya, yang tentu sekalipun ada berkaitan, tetapi tentu kita harus menjaga jarak mana isu-isu private yang tidak perlu kita masuki secara mendalam, cukup kita ketahui dan kita sudah melihat ada sikap yang tentu memuaskan pada banyak pihak terkait dengan apa yang berkenaan dengan sobat kita Bapak Hasyim Asyari ya. Nah, sebelum itu kita mau bicara dulu soal bagaimana pentingnya bersikap kritis dalam melihat masalah yang private dan yang publik ini. Kita lihat dulu buku di tangan saya ini, Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan yang ditulis oleh Sudarminta ya, ini teman-teman. Nah, di sini ada salah satu statement yang menarik untuk kita perhatikan. Keyakinan-keyakinan dan pendapat yang ada kita jadikan data penyelidikan atau bahan refleksi kritis untuk kita uji kebenarannya di hadapan pengadilan nalar. Nah ini ya, sikap kritis diperlukan untuk pertama-tama berani mempertanyakan apa yang selama ini sudah diterima begitu saja tanpa dinalar atau tanpa dipertanggungjawabkan secara rasional. Dan kemudian mencoba menemukan alasan yang sekurang-kurangnya masuk akal untuk menerima atau menolaknya. Kita bicara tentang pengadilan nalar ya, ini menarik ya, satu konsep, satu frase yang menurut saya smart ya untuk mendapatkan sebuah kerangka berpikir yang rasional dalam rangka kita menilai segala sesuatu. Sikap kekritisan itu dibutuhkan. Terlebih dengan kasus-kasus yang kelihatannya punya problem yang kelihatannya saling kait-mengait. Pada kesempatan lain saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan problem rel kereta api ya. Waspada dengan problem rel kereta api ketika kita berada di tengah-tengah rel dan melempar jauh pandangan kita, maka kita akan melihat bahwa rel itu kelihatannya dia menyambung seperti ini ya. Tapi ketika kita jalani, rel itu pada akhirnya membuka diri dan secara prinsip rel itu tidak pernah menyatu. Mungkin buat teman-teman yang lahir di tahun 70-an, 60-an, 50-an, ya 80-an, pernah diminta oleh guru menggambar gunung, dua gunung, dan kemudian di tengah jalan tuh ada jalanan ya, dan kelihatannya kita akan menarik
garis lancip dan kemudian membuka seperti ini, memberikan kesan bahwa ini kelihatannya terhubung ya, tapi ketika kita jalani, dia adalah jalan yang terpisah bersisian. Nah, dalam konteks ini, kasus dari Ketua KPU, ya, Bapak Hasyim Asyari ini, sering nggak mungkin mulai ada beberapa pihak-pihak mulai tergoda untuk menggoreng sana-sini persoalan ini dan mencoba untuk memproblematisasikan bahwa persoalan ini ada kaitannya dengan tindak kecurangan KPU terkait dengan pemilihan Pilpres, dan tentu mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang mendatangkan kegembiraan tersendiri karena mereka akan bisa masuk meyakini bahwa keikutsertaan mereka dalam pilkada nanti akan dianggap jauh lebih baik lagi dari di bawah kepemimpinan Pak Hasyim Asyari ya. Tentu itu sah-sah saja, siapa saja punya harapan seperti itu, punya keyakinan seperti itu, tidak masalah ya. Nah, hanya saja perlu hati-hati karena saya sudah melihat beberapa channel-channel yang mencoba untuk mengeksploitasi, yang mencoba untuk mengkapitalisasi ini tanpa sikap yang kritis. Kalau meminjam pemikiran tentang apa yang dikatakan tadi, pengadilan nalar, ya, ruang publik ini penuh atau sesak dengan pengadilan nalar oleh orang-orang yang didrive oleh kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Apalagi kalau berbicara sudah kepentingan politik, kepentingan partai mereka, kepentingan elit tertentu atau kepentingan di balik kepentingan, ya, artinya kepentingan kuadrat, di mana mereka punya kepentingan politik dalam konteks merebut kekuasaan dan juga punya kepentingan ekonomi di balik penguasaan pemerintahan ya atau alat instrumen negara. Nah, yang menarik di sini sikap kritis itu ya, kalau dikatakan tadi dalam buku ini perlu untuk pertama-tama berani mempertanyakan apa yang selama ini sudah diterima begitu saja tanpa dinalar atau tanpa dipertanggungjawabkan secara rasional, dan kemudian mencoba menemukan alasan yang sekurang-kurangnya masuk akal untuk penerimaan atau penolakan. Kita perlu menolak bahwa ada korelasi antara korelasi yang tegas antara persoalan-persoalan, problem-problem private dari ketua KPU atau ex-KPU ini dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi dalam tugas dan tanggung jawabnya dari sisi persoalan bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam memimpin penyelenggaraan pemilu. Ya, ini perlu kita kritisi, jangan sampai apa yang kemudian terjadi pemberhentian beliau sebagai ketua KPU itu dipandang sebuah variabel atau faktor yang menjelaskan bahwa ini adalah bukti bagi bangsa, bagi negara, bagi masyarakat, bagi rakyat bahwa kita dicurangi, ya, bahwa terjadi pembuktian yang sulit untuk di-reject atau ditolak bahwa memang selama ini KPU punya moral atau etik yang bermasalah berat dari sisi persoalan menggawangi lembaga KPU ini. Nah, sikap kekritisan inilah yang perlu kita tularkan kepada publik untuk perlu menelusuri ya bahwa persoalan private itu adalah persoalan private ya, persoalan beliau biarlah persoalan menjadi beliau, tetapi persoalan negara ya tentu bicara tentang persoalan negara. Ada DKPP, ada Bawaslu ya, ada pengadilan-pengadilan yang lain, dan tentu di ruang publik ini kita akan bicara tentang pengadilan nalar kita ya, pengadilan rasionalitas kita, pengadilan kekritisan kita untuk melihat, sabar, menjaga jarak dengan persoalan yang sangat emosional, menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengaburkan atau membuat kita gelap mata di dalam membangun sebuah analisis-analisis. Di titik ini saya tidak ingin menyampaikan satu statement bahwa terjadi korelasi atau ada kaitannya terkait dengan apa yang terjadi pada kasus ketua ex-KPU ini dengan persoalan hasil-hasil penyelenggaraan pemilu di Pilpres yang kemarin. Karena tentu hal tersebut bisa kita jelaskan dengan baik bahwa persoalan itu bukan hanya melibatkan KPU, sebab kita tahu bahwa KPU adalah lembaga subordinat yang tidak punya kewenangan untuk mengubah undang-undang dan apalagi bicara tentang regulasi yang di atasnya ya. Jadi disinilah disinilah kita perlu membangun pagar tegas, tembok tegas untuk memisahkan ketika kita melakukan tinjauan terkait dengan perilaku
ya, sosial individu di ruang privat dengan perilaku individual kolektif di ruang publik, ya, sehingga kita semua tidak serta-merta ingin mengadili orang atau mengadili pihak-pihak yang sebenarnya tidak ada kaitannya, sehingga mereka merasa ikut tercemar dengan persoalan-persoalan ini, seolah-olah terjadi kong kali kong, seolah-olah terjadi konspirasi yang sangat serius dalam rangka untuk mengendalikan negara ini agar supaya segala sesuatu yang dimiliki oleh negara ini dikuasai oleh mereka, yang dalam konteks ini kita sebut sebagai rezim Jokowi, ya, dan juga tentu akan bergeser pada Prabowo dan Gibran. Di sini kita tidak perlu berdiri untuk melakukan pengadilan nalar yang rasional, yang terukur, yang perlu mendapatkan data-data yang sah, yang valid, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita sepakat dengan pikiran-pikiran umum, kita sepakat dengan pikiran-pikiran pihak tertentu, atau kemudian kita mengatakan bahwa hal tersebut kita reject atau kita tolak demi kebaikan kita bersama. Saya kira ini akan menjadi pembelajaran publik bagi kita untuk melihat ke depan dalam konten-konten berikutnya bagaimana perilaku-perilaku pejabat negara itu perlu didampingi agar supaya tidak memanfaatkan, ya, seluruh sumber itu disebut dengan infrastruktur negara untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya private, ya. Inti dari konten ini adalah ingin membawa teman-teman, sobat-sobat sekalian untuk hadir di ruang publik, untuk menalar semua isu-isu dan masalah-masalah yang ada, kritis di dalam memisahkan, ya. Ini bicara tentang pengadilan nalar, pengadilan rasio, pengadilan akal sehat kita terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak atau kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan partai politik. Ya, teman-teman, ini ya belakang saya ada sawah semua. Oke, kita ketemu di konten yang berikutnya.